agama kok dijadiin objek hukum. Ngapain dia di situ? Guru Samir pasti mau tafakur. Mulialah bagimu, hei perempuan, mengandung anak dari seorang Rasul baru, penutup akhir zaman. Ini udah ngelakuin sesuatu sama gue. Dia udah datang ke mimpi gue. Samir, kamu sudah mengambil anak saya. Kamu harus tanggung jawab. Guru, kenapa guru ngomong seperti itu, guru? Seperti Nabi Musa membelah laut. Apa yang berani memotong tangan saya? Halo guys, bertemu lagi dengan saya channel Global Movie. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film Indonesia yang sempat kontroversial. Film berjudul Mengaku Rasul Sesat dirilis pada tahun 2008. Film ini berkisah mengenai padepokan sesat yang berlokasi di daerah Jawa Barat. Padepokan sesat yang sebelumnya adalah sebuah pesantren dipimpin oleh Bayi Haki dan Guru Samir. Dikisahkan bahwa pesantren itu menjadi padepokan sesat sejak Guru Samir menyatakan dirinya sebagai Rasul terakhir. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak bersama alur filmnya. Guru Samir. Mereka adalah dua orang yang berbeda. Walaupun dengan berbagai alasan. Samir! Di awal film kita diperlihatkan sosok lelaki pengasuh padepokan yang sedang berkhutbah. Di sana ia menyatakan bahwa dirinya adalah Rasul baru yang diutus Allah dan akan memberi penebusan dosa. Tak hanya itu, di sana ia juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang mau mempercayai kerasulannya dan juga mengikuti semua ajarannya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Aji terlihat di sana. Ia sedang bermain drum dan ditemani seorang wanita. Diketahui wanita itu selalu menggodanya sehingga ketika Rianti pacarnya Aji datang, ia langsung kaget dan langsung keluar dari sana. Aji pun mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun karena emosi Rianti pun mengabaikannya. Singkat cerita, buntut dari kejadian itu kini Rianti pergi meninggalkan keluarganya dan juga Aji. Di dalam perjalanannya itu Rianti teringat akan hubungannya dengan Aji yang selalu ditentang oleh ayahnya. Hal itu karena Aji badannya penuh dengan tato. Namun meskipun begitu, Rianti selalu membela Aji dan tak pernah menghiraukan nasihat orang tuanya itu. Diketahui untuk menenangkan pikiran, Rianti ternyata ia menuju sebuah padepokan yang diurus oleh Guru Samir dan Ki Bayi Haki. Di padepokan tersebut, Guru Samir sendiri dianggap sebagai orang suci dan sakti oleh para pengikutnya, sampai-sampai ada seorang calon gubernur yang menggandeng Guru Samir untuk menjadi wakilnya dalam pemilihan gubernur yang akan datang. Akibat dari pencerahan-pencerahan yang diberikan Guru Samir pada pengikutnya, para pengikutnya pun sangat yakin dan percaya dengannya. Bahkan mereka sampai menganggap Guru Samir adalah Rasul utusan Allah yang terakhir. Saat itu terlihat dalam sebuah ceramah yang Guru Samir berikan. Lalu Rianti bertanya pada Guru Samir tentang orang-orang yang menentang dan tidak mempercayai ajaran Guru Samir, termasuk orang tuanya. Kemudian Guru Samir pun menjawab orang seperti itu wajib diperangi dan ia menganggapnya adalah jihad. Mendengar jawaban itu, Ki Bayi Haki yang hadir kaget. Kemudian setelah kembali ke ruangannya, Ki Bayi Haki mengingatkan kepada Guru Samir untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya. Namun mendengar hal itu, Guru Samir yang sudah dikuasai oleh ambisi dan nafsunya tak menghiraukan nasihat Ki Bayi Haki. Lalu kemudian Guru Samir pun pergi. Tak lama kemudian datanglah seorang perempuan bernama Saijah yang merupakan istri pertama Guru Samir. Diketahui ternyata istrinya itu mencari Guru Samir karena Sarah anaknya sedang sakit. Namun ternyata Guru Samir tidak ada di sana. Kemudian Ki Bayi Haki menyuruhnya untuk mencari Guru Samir di tempat istri-istrinya yang lain, di mana ternyata Guru Samir sendiri mempunyai 4 orang istri yang tinggal di desa sebelah. Kemudian Saijah pun mengatakan jika dia sudah mendatangi rumah para istri Guru Samir yang lain, namun ia tidak menemukan Guru Samir di sana. Lalu kemudian Ki Bayi Haki pun menyuruhnya pulang dan dia yang akan mencari Guru Samir. Scene kemudian berpindah diperlihatkan kondisi rumah Bayi Haki. Di sana terlihat Sarah yang sedang terbaring ditemani Raihan kakaknya. Lalu tak lama setelah itu tibalah Guru Samir di rumah dan langsung menggendong Sarah. Diketahui ternyata Guru Samir tadi menghilang karena ia baru saja meniduri salah satu santriwati yang sudah termakan janji-janji yang diberikan oleh Guru Samir. Di mana Guru Samir ini di pesantren tersebut telah mengubah syariat dan hukum-hukum Islam. Hal itu dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu bejatnya.
Berpindah ke rumah Rianti, di sana terlihat kedua orang tuanya sedang melihat siaran di TV. Kemudian mereka mendengar bahwa makin banyak aliran-aliran sesat yang bermunculan. Mendengar hal itu, sang ibu pun mengkhawatirkan Rianti. Ia mempunyai firasat buruk tentang padepokan yang ditinggali Rianti, sehingga mereka pun menyuruh Aji untuk pergi ke padepokan itu. Singkat cerita, Aji pun datang ke padepokan itu, di mana Aji di sana keheranan melihat beberapa PSK dan perampok yang baru keluar dari tempat pendaftaran dan mengatakan sesuatu yang tak lazim. Setelah itu, Aji langsung menuju ke tempat pendaftaran dan di sana ternyata dia disodori lembaran kertas yang berisi daftar harga paketan yang disediakan. Dan yang paling membuat Aji heran, paket itu memberi jaminan masuk surga dan mendapatkan sertifikat. Tak lama kemudian terlihat Guru Samir datang dan menjelaskan pada Aji yang merasa orang-orang di situ telah dibodohi. Lalu setelah itu kemudian datanglah Rianti, di mana ia sendiri tampak kaget melihat Aji tiba-tiba muncul di padepokan itu. Mereka berdua pun lalu ngobrol dan di sana Aji membujuk Rianti untuk pulang bersamanya. Namun Rianti yang sudah terhasut oleh tipu daya Guru Samir menolaknya. Tak lama berselang mereka kemudian melihat Guru Samir menuju sebuah tempat di mana menurut Rianti itu adalah tempat yang biasa digunakan Guru Samir untuk berkhalwat dan menerima wahyu dari Allah. Kemudian Aji merasa penasaran dan tidak percaya, ia pun mencoba mengintip Guru Samir dan betapa terkejutnya Aji melihat ada perempuan muda berada di dalam bersama Guru Samir. Kemudian Rianti yang tidak percaya mencoba membuktikan omongan Aji. Namun belum sempat melihat perempuan, tiba-tiba Guru Samir keluar dan mengetahui keberadaan mereka. Lalu setelah itu mereka berdua pun pergi dari tempat itu dan kembali ke padepokan. Di sana Aji pun kembali terkejut karena ia melihat Guru Samir yang sedang mengajar silat, padahal baru saja mereka bertemu Guru Samir di tempat lain. Namun melihat hal itu Rianti yang sudah terhasut tampaknya biasa saja, malah ia mengatakan bahwa orang suci seperti Guru Samir bisa berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Scene kemudian berganti memperlihatkan Guru Samir yang sedang bercerita pada Ki Bayi Haki kalau tadi Aji dan Rianti mengintipnya di sana. Guru Samir pun berniat mengusir Aji. Namun Ki Bayi Haki melarangnya, dia pun mengingatkan Guru Samir agar jangan terlalu sering berbuat mesum di tempat itu, karena itu bisa membahayakan mereka. Namun mendengar nasihat itu Guru Samir yang sudah semakin dikuasai iblis malah mengatakan niatnya untuk mengawini Rianti dan menjadikannya istri kelima. Ki Bayi Haki kembali mengingatkan agar Guru Samir tidak terlalu berambisi dalam mengambil keputusan. Singkat cerita, keesokan harinya Aji ditelepon oleh orang tua Rianti dan meminta agar Aji menjaga Rianti. Tak lama kemudian datanglah Raihan, anak Saijah, menemui Aji. Di sana ia pun menceritakan tentang asal-usul padepokan itu. Diketahui ternyata dulu padepokan itu adalah sebuah pesantren yang normal yang diurus oleh almarhum ayah Raihan. Di dalamnya juga mengajarkan syariat dan hukum Islam sebagaimana mestinya. Tak lama kemudian ayah Raihan meninggal akibat tergantung di sebuah pohon secara misterius. Masyarakat menganggap ayah Raihan mati gantung diri, tapi Raihan tak mempercayai hal itu. Kemudian setelah ayahnya meninggal, Guru Samir lalu menikahi ibunya Raihan dan ia pun merubah seluruh ajaran yang ada di pesantren itu. Setelah bercerita, Raihan pun menyarankan agar segera membawa Rianti pergi dari tempat itu. Setelah itu di sana Aji pun menceritakan pada Rianti apa yang ia dengar dari Raihan. Namun Rianti malah tidak mempercayai perkataan Aji dan menuduh Aji hanya mengarang cerita tentang Guru Samir. Tak lama kemudian datanglah Guru Samir bersama istri ketiganya dan Guru Samir pun melerai perselisihan mereka. Suatu ketika Aji melewati ruangan Guru Samir. Di sana ia mendengar Guru Samir sedang berdebat dengan Ki Bayi Haki. Aji mencoba menguping pembicaraan itu. Namun mereka mengetahuinya. Suatu malam Guru Samir yang semakin tidak suka dengan Aji mencoba memberinya pelajaran dengan ilmu santet, di mana pada malam itu Guru Samir masuk ke alam mimpi Aji dan di sana ia menghajarnya. Ternyata ketika bangun luka itu membekas sampai alam sadar Aji. Aji yang tak terima dengan perbuatan Guru Samir lalu menghampiri Guru Samir di halaman padepokan lalu menceritakan semua yang dialaminya pada semua pengikut-pengikutnya. Guru Samir mendengar hal itu, Rianti yang ada di sana malah marah. Bahkan tak hanya itu, semua santri pun malah tidak mempercayai Aji dan menertawakannya. Tak lama kemudian datanglah Raihan dan membawa Aji pergi dari sana. Raihan ternyata mengajak Aji ke rumahnya dan di sana Aji pun menceritakan kejadian itu pada Raihan. Raihan yang sudah sering mendengar hal aneh tentang Guru Samir pun tak heran dengan kejadian itu. Scene kemudian berpindah memperlihatkan salah seorang santriwati tengah mual-mual. Diketahui ternyata ia kini sedang hamil akibat hubungan terlarangnya dengan Guru Samir. Mengetahui hal itu, orang tua dari wanita itu sangat marah dan tidak terima. Lalu orang tua santriwati itu pun membawa warga untuk meminta pertanggungjawaban. Mereka di sana menuntut Guru Samir bertanggung jawab. Namun ternyata Guru Samir malah tidak mengakui perbuatannya.
Guru Samir mengatakan bahwa dirinya adalah orang suci dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Guru Samir pun mengatakan ia adalah seorang nabi dan ia memiliki mujizat untuk membuktikan semua perkataannya. Guru Samir masuk ke dalam, ia pun mengambil sebilah pedang. Kemudian setelah itu Guru Samir menyuruh seseorang untuk menebas tangannya. Pada saat itu orang tua dari santriwati yang dihamili anaknya itu pun mengajukan diri untuk menebas tangan Guru Samir. Setelah tangannya terputus akibat tebasan pedang tadi, Guru Samir dibawa masuk ke dalam dan tak lama kemudian Guru Samir pun keluar dengan tangan yang kembali utuh. Melihat keajaiban itu sontak semua orang yang menyaksikan kejadian itu dibuat kagum dan semakin percaya bahwa Guru Samir adalah seorang Rasul, termasuk juga Rianti yang juga berada di sana. Terlihat Raihan membujuk Rianti untuk pulang bersama Aji, namun Rianti yang sudah termakan perkataan Guru Samir pun menolaknya dan ia tetap ingin tinggal di padepokan itu. Scene kemudian berganti Raihan yang sudah muak dan curiga dengan semua yang dilakukan oleh Guru Samir, lalu mendatangi Aji dan menceritakan tentang semua yang dilakukan Guru Samir dan Ki Baihaqi. Sementara itu Aji yang dari awal tidak percaya pada Guru Samir dan semua perkataannya mengajak Raihan untuk menyelidiki siapa sebenarnya mereka berdua. Singkat cerita, pada malam hari ketika seluruh penghuni padepokan sedang melakukan ritual bersama Guru Samir, Raihan melancarkan rencananya mereka berdua diam-diam menyelinap ke padepokan dan mencari semua bukti tentang kebohongan Guru Samir dan Ki Baihaqi. Namun dalam misi tersebut mereka tak menemukan apa-apa, mereka hanya menemukan sebuah gamis yang masih ada noda darah yang dipakai Guru Samir sewaktu tangannya ditebas. Sementara itu di lain sisi terlihat Baihaqi mendatangi keluarga dan orang tua santriwati yang dihamili Guru Samir. Di sana pun Ki Baihaqi menceritakan semua keburukan yang dilakukan Guru Samir lama. Kemudian para warga yang tersulut emosi mendatangi padepokan, lalu kemudian membakar rumah tirakat yang sedang digunakan Guru Samir tempat untuk cocok tanam dengan murid-muridnya. Sementara itu Raihan dan Aji yang mendengar keributan itu kemudian langsung lari untuk menyelamatkan Rianti. Kemudian dalam kebakaran dahsyat itu dikatakan bahwa Guru Samir tewas karena terbakar hidup-hidup. Namun Rianti berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Berita tentang pembakaran padepokan dan kematian Guru Samir pun ramai di televisi dan di masyarakat. Bahkan saking viralnya berita itu banyak diperbincangkan di TikTok juga oleh warga yang sedang memanen jagung. Di tengah perbincangan mereka dikagetkan dengan Guru Samir yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah warga dan mengucapkan syukur atas panen yang diberikan Tuhan. Kejadian itu sontak membuat warga kaget dan membuat warga semakin percaya dengan kerasulan Guru Samir. Lalu kemudian kini berita viral muncul lagi, yaitu mengenai kebangkitan Guru Samir dari tidurnya, di mana berita itu dengan cepat menyebar ke telinga masyarakat dan menjadi berita trending topik di seluruh dunia. Sementara itu orang tua Rianti yang menonton berita itu sangat kaget, sementara Aji yang mendengar hal itu langsung berlari ke ruangan Rianti dirawat. Sesampainya di sana ternyata Rianti sudah tidak ada di ruangan itu. Dan ternyata Rianti telah dijemput oleh calon gubernur pasangan Guru Samir, kemudian dibawa kembali ke padepokan atas perintah Guru Samir. Sementara itu Raihan yang melihat Rianti kembali ke padepokan langsung menghampiri Rianti. Ia menanyakan alasan Rianti kembali ke padepokan itu. Namun di sana Rianti mengatakan bahwa ia datang untuk bercocok tanam dengan Guru Samir. Tak lama kemudian datanglah ibunya, Raihan, dan ia ingin mengatakan sesuatu kepada Rianti. Sementara itu, di lain sisi Guru Samir yang sudah semakin menggila dengan ajaran-ajaran sesat yang mengajak semua pengikutnya agar salat tidak hanya menghadap ke arah barat, karena bagi Guru Samir Tuhan berada di segala arah. Jadi manusia bebas menentukan arah kiblatnya dalam salat. Tak lama setelah itu terlihat Aji datang menyusul Rianti ke padepokan. Di sana Raihan memberitahu Aji kalau Rianti akan menikah dengan Guru Samir. Aji yang mendengar itu langsung marah. Ia merasa sedikit putus asa untuk membawa Rianti pulang bersamanya. Tak lama kemudian lalu datanglah ibunya Raihan menghampiri mereka berdua, dan di sana Saijah pun menceritakan semua rahasia tentang Guru Samir dan Ki Baihaqi. Terbongkarlah sudah sebenarnya Ki Baihaqi dan Guru Samir ternyata saudara kembar. Karena mereka kembar, terkadang Ki Baihaqi menjadi Guru Samir. Itu sebabnya pas di padepokan Aji melihat Guru Samir seolah ada dua, padahal baru saja ia lihat di tempat lain. Diketahui juga ternyata yang dipotong tangannya adalah Ki Baihaqi. Kemudian ia masuk dan ketika keluar digantikan oleh Guru Samir yang asli. Hal itu juga terjadi pada peristiwa kebakaran. Ternyata yang datang ke rumah warga menyamar sebagai Ki Baihaqi adalah Guru Samir. Ia sengaja memprovokasi warga supaya membakar tempat tersebut untuk mengelabui warga, seolah dia seperti Nabi Ibrahim, yaitu tak mempan dibakar, padahal ternyata yang terbakar di dalam adalah Ki Baihaqi. Oleh karena itu mengapa Guru Samir muncul lagi seolah-olah dia bangkit kembali. Singkat cerita kini kita diperlihatkan ketika Rianti dinikahi oleh Guru Samir.
Tentu saja dengan aturan akad nikah yang dibuat oleh Guru Samir sendiri, yaitu tidak perlu ijab kabul dan penghulu selayaknya pernikahan orang Islam. Aku dihalalkan untuk melakukan prosesi pernikahan untuk dipilih. Sementara itu di tempat lain kita perlihatkan Aji dan Raihan sedang menggali kuburan Guru Samir untuk membuktikan bahwa yang dikubur itu adalah Ki Baihaqi. Kemudian film ini diakhiri dengan malam pertama Rianti dengan Guru Samir. Guru Samir yang sudah lama menyimpan benih-benih cinta pada Rianti dengan penuh nafsu mendekati Rianti. Namun ternyata Rianti sudah memegang pisau dan ketika Guru Samir akan memulai bercocok tanam dengan Rianti, Rianti langsung menusuk punggung Guru Samir sehingga tewas. Dan ternyata diam-diam Rianti sudah diberitahu ibunya Raihan tentang yang sebenarnya. Ternyata pernikahan itu hanya rencana mereka untuk menghentikan ajaran sesat yang dibawa oleh Guru Samir. Seperti jadi Rasulullah di akhir zaman pasti akan banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah bukan dengan kekerasan tapi dengan semakin mempertebal keimanan kita. Terima kasih menonton alur cerita film ini. Semoga yang nonton jangan ada yang mengaku sebagai nabi ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video, bye bye.